ますね。1, 2, 3, 4. Sorry, I never see you, I never see you, I never see you, I never see you, I never see you anymore. Baby, can you be a little bit stronger? Baby, 'cause I need a little longer. You're an earthly comfort, yet so divine, yet so divine. I never see you anymore. Halo Kang Ece, welcome to GoPop 4.0 Farming Future Spotlight on Agriculture Ventures with Lewis Organic. Kang Ece penasaran gak sih apa itu Lewis Organic? Stay tune terus GoPop 4.0 sampai akhir. Selamat datang, saya ucapkan kepada adik-adik sekalian, Kang Ece. Perkenalkan, nama saya Lewi, founder daripada Lewis Organics dan juga perusahaan yang bernama PT Profil Mitra Abadi. Pada saat saya backpacking di tahun 2009 itu bersama keluarga saya pergi setelah dari Labuan Bajo pergi menyusuri Flores, tiba di satu tempat dan saya menemukan ada sekumpulan pohon mete. Nah, di situ sangat mengejutkan sekali, di mana saya mulai bertanya-tanya, kenapa ada pohon mete ataupun cashew nut tumbuh di sini? Siapa yang menanam? Siapa yang mengelola? Siapa yang membeli dan siapa yang menjual? Nah, dari situlah berkembang terus, akhirnya sampailah terbentuk dan terbentuklah link-linknya, networknya, sampai akhirnya berdirilah Lewis Organic dan PT Profil Mitra Abadi ini. Kita punya saat ini produk unggulannya adalah gula kelapa atau coconut sugar, organic coconut sugar. Lalu kita juga punya kacang, di mana kacang kita sangat unik, bukan hanya kacang lokal, tapi kacang tanah yang ada luritnya, sehingga kita sebut striped peanuts. Di luar daripada itu, kita lihat juga di sini produknya cukup macam-macam ya. Ada keripik buah, ada beras organik. Kita juga untuk kafe, kita ciptakan tea blend sendiri, di mana blendingan tehnya kita sebenarnya lebih ke arah tisan ya, selain daripada teh yang memang benar-benar pure teh, tetapi juga kita meracik teh kita sendiri dari buah-buahan dan bunga-bungaan. Lalu kita juga mengembangkan produk seperti gula lontar, spesifik dari satu pulau tertentu yaitu Pulau Rote, dan juga kopi dari berbagai macam daerah yang menanam dan mengembangkan kopi Arabica dari Indonesia. Kita lagi berada di Cafe Lewis Organic, di mana kafe ini timbul pada masa pandemik, di mana saya tidak bisa jalan ke luar daerah, nggak bisa ke Alor, nggak bisa ke NTT, nggak bisa ke Kupang, jadi udah nggak bisa kemana-mana lah ya, lockdown ya waktu itu ya. Jadi keluarlah ide bagaimana kita membuat satu tempat display yang ternyata kalau saya sudah packing kayak gini nih ya, ternyata produk kita variasinya banyak juga. Dari situlah akhirnya kita buat toko kecil yuk. Tapi kalau toko organik aja kok kayaknya terlalu serius ya. Jadi tambah kopi, coffee shop, karena lagi kekinian juga kan coffee shop. Ternyata malah viral sekali. Ada 1-2 influencer datang ke sini, lihat tempat kita yang asri. Kalian aja suka nggak? Ya. Nah itu pada waktu COVID kan nggak boleh AC tuh, jadi tambah viral banget kita. Di situ kita coba memperkenalkan produk-produk yang memang tidak selalu tergantung dengan sirup, karena sirup itu kan pakai gulanya juga kita nggak tahu ya, pakai gula rafinasi atau pemanis. Lalu mempunyai esen, pakai esen. Bagaimana kita menciptakan esen? Di sini kita menggunakan bahan-bahan yang semuanya direndam, diinfuse ataupun di sous vide ataupun dimasak secara perlahan dengan menggunakan bahan-bahan dari alam. Seperti di sini yang kita bahkan buat jadi sirup. Ini di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada asam kandis. Asam kandis itu biasa dipakai untuk semacam jenis buah-buah asam di Medan, di Sumatera Utara, dipakai untuk masak ikan, arsik gitu ya. Tetapi dia ada rasa asamnya. Lalu kita pakai juga pewarnanya dengan menggunakan bunga telang.
butterfly pea itu ya. Jadi kita kasih warna di mana bunga telang yang warna biru begitu ketemu dengan warna dengan asam, dia merubah menjadi warnanya ungu. Nah, di sini bahkan kita membuat minuman yang sudah tidak menggunakan sirup toko, tapi bahan-bahannya itu kita dari alam sendiri, ditambah lagi pakai pemanis yang alami, yaitu gula lontar. Ini kalau kita mau cicipin ya, kita juga buat untuk orang yang ready to drink. Ini ready to drink, bahkan sirupnya ya, kita sirup bisa tahan sampai berapa bulan tuh? 3 bulan bisa ya. Sirup, jadi kalau kalian mau minum di rumah, dicairkan, ditambahin air dingin, udah siap diminum. Ada sirup sour purple, ada sirup juga Garcinia nectar. Nah, kalau Garcinia ini memang dengan guna dari asam kandis sama gula lontar, nggak pakai butterfly pea. Coba kita cobain ya. Nah, ini yang kita sebut minuman di Lewis Organic ini aman, enak di mulut, enak juga di perut. Nah, jadi aman. Coba Mbak Nurul kasih coba adik-adik yang Garcinia. Ini yang gini Garcinia nectar. Ini yang sour purple. Kenapa saya pakai asam kandis pertanyaannya? Orang pengen suka kayak apalagi cewek ya, suka yang asam ya. Asam dapatnya dari mana? Lemon ya. Kebanyakan orang lemon, jeruk, lemon ya. Lemon kita itu boleh dibilang masih impor. Kebanyakan dari Italia ataupun dari Amerika. Nah, kalau kita tergantung impor terus, petani kita dapat apa? Saya rubah rasa lemonnya, kita untuk mendapatkan rasa asamnya dari si asam kandis. Jadi masih dapat ada rasa asam kecutnya, ya, dan manis juga, tetapi tidak harus selalu menggunakan lemon. Coba kita cicipi. Langsung terjawab dengan label organik ya. Karena kalau kita bertani di bidang organik ini memang sangat memikirkan sekali aspek daripada penggunaan bibitnya, lalu pengelolaan lahannya, pembinaan petani, yang mana semuanya tidak bisa tercapai dalam waktu yang singkat dan cepat. Pembinaan petani sendiri kita setidak-tidaknya akan memakan waktu 1 sampai 3 tahun membina petani sampai petani itu benar-benar mempunyai suatu ownership ya, kesadaran, dan juga dia suka, dan juga nggak usah disuruh lagi tetapi suka untuk melakukannya, menanam secara organik. Itu perlu waktu dan proses gitu ya, yang cukup panjang. Untuk hal itu saya benar-benar Lewis Organic ini ataupun profil Mitra Abadi, kita berusaha membuka mata anak muda bahwa pertanian itu is not only about agriculture ataupun agronomi ataupun budidaya, tetapi kalian harus berpikir tentang bagaimana memproses makanan. Jadi kita harus masuk ke dalam food processing, karena di dalam food processing ini bagaimana bisa menjadi suatu wine itu berasalnya dari anggur ya, bagaimana bisa menjadi suatu sari buah yang ada di supermarket yang bisa dijual mahal, itu asalnya dari buah-buah segar gitu. Dan seperti ini juga kacangnya, kita tidak hanya menjual sebagai kacang mentah, tetapi kita proses, kita sudah roasting dengan seperti mesin kopi, kita roasting ataupun disangrai sehingga menjadi kacang yang siap disajikan. Dan bahkan sekarang ada yang bisa menambahin, ada rasanya, rasa garam, rasa rosemary, rasa bawang putih, dan lain sebagainya. Itu kembali lagi daripada konsep bisnisnya masing-masing. Nah, biasanya kita membutuhkan anak-anak muda lulusan pertanian yang memang mau ditempatkan di lapangan dan siap untuk membina petani. Membina petani dalam hal ini adalah bukan hanya secara paperwork, tetapi juga dia harus mau terjun langsung mengunjungi petani, tinggal bersama-sama petani 1-2 hari, atau bahkan pada saat musim audit itu mungkin bisa sampai 1 minggu ya, karena ada persiapan auditnya pas saat audit, dan dia juga biasanya melakukan perbaikan ataupun corrective actionnya. Nah, di situ PMA ini ataupun Lewis Organic, kita terus merekrut anak-anak muda lulusan pertanian untuk bisa menjadi staf
audit atau staf dibilangnya sertifikasi organik ya, staf lapangan, dan juga di processing, karena kita juga mempunyai satu processing unit. Orang bilang sih pabrik ya, tapi kita sebutnya lebih ke processing unit karena itu bukan merupakan suatu proses produksi yang lengkap, tetapi kita berbagi proses. Ada yang dilakukan oleh petani, ada yang dilakukan oleh koperasi, dan final finishingnya dilakukan oleh PMA. Nah, di situ kita juga membutuhkan sarjana-sarjana pertanian yang mau belajar tentang processing food dan juga akreditasi tentang food safety. Jadi banyak sekali sebenarnya kesempatan di perusahaan kita ini untuk merekrut anak-anak lulusan pertanian, baik itu di lapangan, di pabrik, ataupun di kantor. Kalau di kantor lebih ke marketing dan juga logistik. Sebenarnya kita membuka kesempatan magang itu sangat besar untuk belajar yang tadi saya katakan, bisa belajar di lapangan, bisa belajar di pabrik, ya, di processing unit. Di processing unit ini mulai dari terima barang, diproses, itu dokumentasinya banyak sekali. Paper-paper yang harus dikerjakan sehubungan dengan food safety standard, di mana Lewis Organic ini sudah mendapatkan sertifikat yang disebut BRC ataupun British Retail Consortium. Itu adalah merupakan food safety standard yang paling tertinggi yang ada di dunia, sehingga produk kita bisa masuk ataupun diterima untuk market Amerika dan juga Eropa. Nah, kalau mau magang di bidang tersebut itu sangat baik sekali, sangat berguna ya, bermanfaat. Jadi apa yang dipelajari di bangku kuliah bisa lebih diterapkan lagi di dalam dunia bisnis. Kita membuka setiap tahun pun kita buka sebenarnya, apakah itu 1-2 orang ataupun 3 orang, kita membuka kesempatan tersebut. Tetapi tentu saja tidak selalu ada di Jawa Barat. Nah, kemarin itu kebenaran ada 1-2 yang mencari posisi yang di Jawa Barat. Kebetulan proyek-proyek kita saat ini memang ada 1 baru mulai di Pangandaran, tetapi kebanyakan lebih di Jawa Tengah, di NTT, seperti itu. Saya senang sekali adik-adik dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Akang Ece, mau hadir sini, mau belajar, mengenal lebih banyak tentang produk pertanian di dunia bisnis. Terutama di sini kalian berkunjung ke Lewis Organic dan juga PT Profil Mitra Abadi, di mana kita adalah salah satu perusahaan yang sudah mengembangkan produk-produk organik sejak tahun 2011. Dan produk kita sudah sampai ke seluruh dunia, baik di benua Amerika dan juga benua Eropa, dan terus berkembang. Saya sangat senang anak-anak muda sekarang dari adik-adik pertanian mau lebih tahu lebih dalam lagi tentang produk hasil pertanian yang sudah diolah. Untuk itu saya mengundang adik-adik sekalian mempunyai suatu sikap yang lebih kritis lagi. Coba tingkatkan lagi daya keingintahuan ataupun curiosity-nya kalian, dan rajin mengeksplor tentang produk-produk pertanian unggulan setempat yang bisa dikembangkan, diolah menjadi suatu produk unggulan yang mempunyai nilai komersial lebih lagi. Dengan mempunyai sikap yang seperti itu, kalian akan bisa melihat, menggali banyak sekali produk-produk potensi yang bisa dikembangkan dan menjadi suatu produk unggulan baru yang ditawarkan ke customer-customer dan juga para konsumen yang bukan hanya lokal saja tetapi juga di seluruh dunia. Saya senang adik-adik sekalian pada hari ini mempunyai kesempatan melihat bersama-sama mengenai perkembangan dunia pertanian, baik dari hulu yang tadi saya sudah jelaskan sampai ke hilirnya, ke pasarnya, sampai ke konsumennya. Hari ini bisa lihat beberapa customer kami di Lewis Organic juga mengkonsumsi apa yang mereka beli, mereka makan dan nikmati merupakan hasil daripada petani-petani organik yang ada di Indonesia yang dibina oleh Lewis Organic. Nah, saya undang adik-adik sekalian jangan mau kalah dengan anak-anak muda dari luar negeri yang lainnya, dari di luar dari Indonesia yang menggali bagaimana buah-buahan Indonesia tropical eksotik bisa dikembangkan menjadi produk unggulan yang diolah menjadi suatu produk yang menarik. Kacang-kacangannya, sayur-sayurannya, lalu apalagi ubi-ubiannya,
dan grainnya. Semua mempunyai potensi yang sangat besar di Indonesia ini untuk dikembangkan menjadi produk yang memberikan hasil devisa, menambah devisa Indonesia. Terima kasih banyak Akang Ngece sekalian. Saya doakan yang terbaik, sukses terus dan menjadi bermanfaat buat petani Indonesia dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nah, gimana Kang Ce? Gold Talk 4.0 kali ini seru banget gak sih bersama Lewis Organic? Penasaran Gold Talk selanjutnya kita bakal kemana? Stay tune terus ya. Bye-bye!